Perbedaan pendapat dan perseteruan antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat hingga kini terus terjadi dan berlangsung, bahkan semakin memanas. Dan salah satu perbedaan visi dan misi keduanya adalah terkait galang donasi untuk rumah gala, di mana Dodi Sudrajat tidak setuju dengan hal tersebut. Dan buntut dari masalah tersebut adalah adanya rencana dan wacana melaporkan Marissa Icha sebagai penggagas galang donasi untuk rumah gala ke pihak yang berwajib karena diduga tidak memiliki izin dari pihak Kementerian Sosial. Dan pada hari Selasa, 11 Januari 2021, Marissa Icha pun menggelar konferensi pers dengan mengabarkan bahwa dirinya telah diundang oleh Kementerian Sosial untuk melakukan klarifikasi serta menjelaskan seperti galang donasi rumah untuk gala. Maka pada momen tersebut, Marissa Icha pun menjawab semua pertanyaan dari pihak Kementerian Sosial dengan detail dan lengkap serta membawa bukti-bukti pendukung. Setelah terjadi momen klarifikasi, maka baik Kementerian Sosial maupun Marissa Icha pun menginginkan masalah dan polemik serta kegaduhan di tengah masyarakat agar dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, pihak Kementerian Sosial pun mengatakan bahwa masalah ini sudah clear dan tidak ada unsur pidana. Dan pesan terakhir, Kementerian Sosial pun mengapresiasi atas langkah yang dilakukan oleh Marissa Icha yang peduli dengan gala seorang anak yatim piatu. Setelah itu dalam meeting Zoom itu ada Pak Direktur, ada Pak Kasubdit juga, dan Pak Karo ya Pak ya, Bang ya. Lalu di dalam meeting Zoom ada pertanyaan dari Pak Direktur Kemensos, yaitu tujuan cara pengumpulannya, dan semua dapat saya jelaskan. Siapa saja yang menjadi orang yang mendonasikan, rekening yang digunakan, berapa lama waktu yang digunakan, apakah targetnya sudah digapai, pihak-pihak mana saja yang dilibatkan, lalu atas nama siapa rumah yang dibelikan, dan saya memberikan bukti-bukti pemanfaatan PUB. Alhamdulillah dari meeting Zoom saya dapat jelaskan, dan setelah itu urusan kami yang beredar tentang Kemensos untuk menarik rumah gala itu tidak benar. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan sama Bang Ramzi. Jadi tadi sifatnya klarifikasi. Sifatnya Mbak Marissa diundang dalam undangan klarifikasi, bukan kapasitas untuk memeriksa, apalagi sampai ke ranah pidana, tidak ada jauh sekali sama itu. Jadi tidak ada unsur-unsur perbuatan pidana di situ. Jadi sifatnya klarifikasi, edukasi dan sosialisasi terhadap peraturan Kementerian Sosial. Dan Kemensos juga mengapresiasi apa yang dilakukan Mbak Marissa dalam mengumpulkan dana untuk adinda kita gala, dan semua dijelaskan dengan baik oleh klien saya di hadapan Direktur PSDBS, bahkan Kasubdit, bahkan Biro Humas, dan rencananya pihak Kemensos juga akan menyampaikan hal yang sama terkait apa yang tadi menjadi klarifikasi dari Mbak Marissa Icha. Dan ditegaskan di situ bahwa setelah tadi klarifikasi sudah disimpulkan bahwa tidak ada keberlanjutan terhadap permasalahan ini. Dan masalah ini sudah clear. Setelah ini kan nanti saya sudah berencana untuk datang ke Kemensos, dan juga kan sebelum adanya saya membuat ini rumah gala, saya kan juga ada beberapa yang saya suka bantu untuk masjid-masjid donasi. Saya juga mau memberitahu ke masyarakat begini loh caranya untuk supaya kalau kita membuat donasi supaya jadi ada izinnya gitu. Terus mau saya sampaikan juga kalau misalkan yang ada pidananya mungkin ada dan bisa kalau peruntukannya tidak dijalankan, atau mungkin pada saat pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, pada saat klarifikasi seperti tadi
saya tidak bisa memberikan bukti-bukti. Mutasi yang saya berikan ternyata ada dana yang dialirkan ke rekening pribadi saya, atau saya gunakan untuk tujuannya rumah, ternyata saya belikan nauzubillah min dzalik yang sesuatu yang tidak baik gitu. Itu mungkin bisa menjadi ada unsur pidana. Tapi alhamdulillah sudah clear semua hari ini dalam pertemuan klarifikasi via virtual. Tidak ditemukannya unsur-unsur pidana seperti yang mungkin diinginkan, didemokan itu, ya alhamdulillah gitu. Ya, kita nggak bisa menuduh orang juga, tapi saya melihat masalah ini kayaknya banyak sekali pihak-pihak yang ingin memboncengi di sini. Makanya tadi kita bersepakat dengan pihak Kemensos agar problematika permasalahan ini tidak menjadi gaduh terus-menerus. Kita sepakat untuk menyudahi ini. Tadi klarifikasi sudah, dan bahkan Pak Kasubdit dan Pak Direktur juga punya visi yang sama bahwa ini harus dihentikan. Artinya apa yang dilakukan sama klien saya Mbak Marisa ini adalah sesuatu yang baik yang harusnya disupport juga, tetapi mungkin karena ketidaktahuan, makanya ke depan ini menjadi sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat Indonesia untuk pengumpulan uang dan barang. Tapi nggak ada sanksi ya, Bang? Nggak ada, tidak ada sanksi. Bang, tadi kan dalam artinya kalau ada atau selanjutnya. Tadi saya tegaskan dalam pertemuan tersebut, jadi Kemensos itu kan punya PPNS, punya penyidik. Dijelaskan di sana bahwa kita clear sampai pertemuan tadi. Jadi sifatnya klarifikasi bahwa ini bukan bagian masuk dalam unsur pidana. Selain mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh Marisa Icha selaku penggagas dari aksi galang donasi rumah untuk Gala, pihak Kementerian Sosial pun mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Marisa Icha bukanlah tindak pidana ataupun melakukan kelalaian, melainkan hanya tidak mengetahui adanya regulasi dan peraturan tersebut. Sehingga dengan adanya momentum seperti ini, kiranya dapat menjadi bahan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum. Jika memang ingin melakukan donasi, hendaknya salah satu langkah awal adalah dengan memiliki izin kepada pihak terkait dan berwenang. Sudah selesai sampai di sini, jadi mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak lagi yang membuat keadaannya menjadi gaduh atau berlarut-larut gitu. Pada intinya sih Kemensos itu hanya mau menyampaikan bahwa peraturan, sebentar ya saya buka. Peraturan yang dibuat nomor 8 tahun 2021 tentang pengumpulan uang dan barang, maka untuk penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang atau barang diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka dari itu saya disimpulkan bukannya lalai, melainkan tidak mengetahui gitu. Yang saya tahu hanya menjalankan kewajiban, dan banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui itu. Maka dari itu mungkin dengan adanya permasalahan ini mungkin bisa menjadi mengedukasi masyarakat apabila mau membuat donasi harus membuat izin terlebih dahulu, yang dimana izinnya itu tidak sulit gitu, hanya mengisi form yang dimana didaftarkan ke Kemensos gitu aja sih ya. Iya Pak, clear di sini berarti donasi untuk Gala itu bisa direalisasikan. Bisa direalisasikan. Bisa dia. Silakan berapa terkumpulnya dan segala macamnya Bang. Terkumpul donasi Gala sebenarnya kan Kemensos itu tidak mengetahui bahwa donasi itu sudah saya tutup sudah lama sekali sebelum pembelian rumah. Saya hanya membuka donasi kalau nggak salah maksimal tuh 3 minggu. Saya sudah menutup donasi yang ada 2,8 miliar. Banyak pertanyaan kenapa kok donasi tiba-tiba jadi 2,4 miliar. Karena mungkin teman-teman juga pada tahu kan ada donasi yang diberikan Mastom. Mastom itu membuat penggalangan dana, menjual buku, lalu laku 400 juta. Setelah itu dimasukkanlah satu tempat, Yayasan Bisa Bersama Gala. Nah, setelah itu kan sudah jadi 2,8. Saya berpikir, kalau saya pakai semua, Gala kan kedepannya perlu pendidikan, Gala kedepannya perlu
kebutuhan, bayar listrik, bayar untuk susternya, minum susu, dan sekolah. Maka dari itu 400-nya saya tinggalkan karena saya maunya memang yang akadnya untuk donasi saja yang 2,4 miliar. Nah, kekurangannya saya bantu carikan lagi. Saya ngobrol ke teman-teman dan Pak Faisal juga mau bantu, Bu Anggi mau bantu, sisanya kita backup sendiri gitu. Yang 400-nya tetap saya tinggalkan di di yayasan. Mungkin bisa dicek langsung kepada orang-orang yang dalam yayasan bahwa di dalamnya itu masih ada uang 400 juta. Baik, mengenai legalitas dari yayasan itu sendiri kan sudah ditanyakan tadi. Seperti apa? Legalitasnya? Yayasan, legalitas yayasan. Ya, yayasan itu kan sudah di untuk pengumpulan itu perlu legalitas yayasan kan? Ya. Yayasan itu sudah dilegalitaskan, makanya ada namanya yayasan Bisa Bersama Gala. Itu tidak hanya nama ya, melainkan sudah jelas ada orangnya di dalam dan sudah dinotariskan gitu. Yang artinya udah terdaftar di Kemensos? Terdaftarnya belum, tapi kan sudah ada terdaftar sebagai yayasan gitu. Tidak ada masalah. Jadi ketika Kemensos menanyakan kepada Ica menyampaikan bahwa ini sudah ditutup. Sudah ditutup mengenai pengumpulan dana tersebut. Dan tadi diedukasi bahwa sebenarnya seharusnya yang baik adalah harusnya didaftarkan terlebih dahulu melalui PUB ini, yang peraturan nomor tahun 2021 ini. Nah, tadi akhirnya kita diberikan edukasi untuk kedepannya sosialisasi terhadap ini. Kalau pengumpulan uang dan barang harus seizin dari Kementerian Sosial. Bang, tapi pas itu Kemensos nanya ke Kak Ica yayasannya apa? Sudah. Atau gimana? Sudah. Sedetail itu kan? Tadi kita berikan bukti-bukti sedetail itu, baik minutasi uang, rekening masuk tidak ada yang keluar ketika pembelian rumah. Jadi semuanya kita berikan kepada pihak Kemensos. Tadi karena keterbatasan virtual, jadi kita memperlihatkannya by virtual. Tapi insya Allah kita juga sudah janjian kok untuk datang bersilaturahmi sambil saya membawa hard copy bukti-bukti ke Kementerian Sosial. Dan peraturan juga kan baru ditetapkan 2021. Jadi mungkin juga banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui peraturan itu, termasuk saya. Dan setelah klarifikasi tadi, mungkin dari pihak Kemensos melihat memang saya bukannya lalai, tapi memang tidak mengetahui. Ketika Dodi Sudrajat mempermasalahkan galang donasi yang digagas oleh Marissa Ica, maka salah satu lagi yang dipertanyakan dan dipermasalahkan oleh Dodi Sudrajat adalah mempertanyakan aksi dan ucapan dari sebuah video gala yang sedang bercengkrama dengan Fadly dan Fuji. Di dalam video tersebut yang kemudian di-repost ulang oleh Dodi Sudrajat, aksi galang itulah yang dikomplainnya. Maka, ketika mengetahui sang besan melakukan komplain terhadap ucapan Gala di video tersebut, Haji Faisal pun kembali mengungkapkan keheranannya dan menyebut Dodi Sudrajat sudah salah kaprah dalam menanggapi aksi dari Gala bersama dengan Fuji dan Fadly. Untuk mempertegas pendapatnya jika apa yang dilakukan oleh Gala tidak masalah, Haji Faisal pun memberikan dan mengumumkan komentar dari psikolog yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Gala adalah bagian dari pertumbuhan Gala yang masih balita. Itu sebenarnya kalau menurut saya udah salah kaprah. Ya, tapi saya nggak menyalahkan siapa-siapa, bukan menyalahkan orang yang ngomong, enggak sih. Itu biasa-biasa saja sebenarnya. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Anak itu memang harus diajar. Ini apa ini? Ayam. Ini apa nih? Kucing. Ini apa ini? Anjing. Tidak ada masalah itu. Biasa-biasa saja. Kalau bagi saya itu memperkenalkan binatang-binatang kepada anak itu tidak ada yang salah di situ. Kalau menurut saya. Namun ada orang berpendapat lain, itu kan sah-sah saja pendapat mereka. Karena namanya anak baru tumbuh ya, biasa aja pengenalan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Itu momennya pas apa sih Pak Haji? Momennya kan dia dulu kan di rumah kan ada anjing, ada kucing. Ini hanya Mimi kecil dulu kan. Nah, sekarang enggak lagi kan jadi anjing, punya kucing. Jadi
kadang-kadang ada gerobak-gerobaknya anjing kan. Nah, jadi dipencet itu bunyi kan. Nah, nih anjing, ini kucing, ini ayam. Ya apa yang jadi masalah? Nih, saya sempat itu juga saya sempat dikirimin oleh psikolog ya, mau saya kirim kepada bilang sama tahu ada nih bahwa itu tuh enggak ada yang perlu dipermasalahkan di situ. Berarti Pak Haji sempat konsul ke psikolog? Iya, iya, bukan ya. Saya tanya, bertanya, karena menurut saya itu nggak salah. Saya tanya dengan seorang psikolog, masalah ini bilang saya. Kenapa? Karena cucu saya udah belajar mengenal ini, mengenal itu. Iya, mengenal hewan. Nah, kebetulan mainannya itu gerobak-gerobaknya kan anjing itu. Nah, kan dia oh, ada anjingnya. Iya, apa masalahnya? Dan ingat dia menyebut anjing. Anjing enggak juga masalah kan belajar melurus. Anda tahu lah saya sebenarnya bagi saya enggak perlu kata-kata psikolog apa? Anda nih mau saya ini ya, nih oke. Oke ya, psikolog. Oke, tunggu sebentar ya, saya cari ya. Ya, dengar suaranya ya. Oke. Kak Fuji, selamat pagi. Voice aja ya karena aku tidak sempat ngetik panjang karena anak-anak baru mau mandi semuanya. Kak Fuji, ucapan Gala kemarin walaupun dia masih cadel tentang anjing ya, itu it's okay. Don't be panic. Itu bukan hal yang buruk. Ingat dia sedang masa perkembangan, jadi itu namanya melabel. Bukan ngatain seseorang, bukan ngomong buruk, tetapi melabel. Bisa kucing, bisa anjing, bisa gajah, bisa kupu-kupu, semuanya bisa dia ucapkan. Karena apa? Anak sedang belajar kosakata. Itu tidak hal buruk, kecuali bilang, oh, Bu Ima anjing, nah itu buruk, ya kan? Tetapi dia sedang melabel nama. Maka kita sebagai orang dewasa, ketika melihat itu kita nggak usah panik, nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh mengucapkan anjing? Boleh karena dia sedang melabel. Nah, tapi Kak Fuji sambung. Misal begini, oh iya kemarin kita melihat anjing di jalan ya ada 2. Anjing kakinya berapa? 4. Bunyinya seperti apa? Guk. Ada warna apa saja ya? Oh ada anjing warna hitam, ada anjing warna putih gitu Kak. Nanti karena ketika dia sedang menyebut sesuatu dan kita tiba-tiba cut gitu, jangan, tidak boleh itu akan merusak tumbuh kembangnya, akan menjadi dia takut, ragu-ragu dan lain-lain sehingga perkembangannya tidak akan maksimal ya. Dia sedang tidak ngatain seseorang dengan kata tersebut Kak, dengan kata anjing tidak, tapi dia sedang melabel ya. Jadi kita sebagai orang dewasa sambung dengan perkembangan itu tadi, anjing oh iya kakinya 4, warnanya ini, suaranya seperti apa dan lain-lain gitu ya Kak. Mau tidak mau memang kita sudah masuk di dalam dunia anak, maka kita harus begitulah semakin memperdalam gitu Kak. Jadi ketika nanti ada orang begini nanti Bu Ima yang akan jawab itu bahwa ini oke, ini tidak sesuatu yang buruk. Oke ya Kak, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam buat semuanya. Selamat pagi. Oke, berarti benar Pak Haji ya, maksudnya dalam arti kata itu tidak ada yang bukan menghina orang, tapi dia memang sedang melafalkan nama-nama hewan. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan menghina orang, nggak ada hubungan dengan menghina orang. Komentar netizen seperti itu. Nggak ada, itu kan jelas tadi kan bagus kan, nggak ada masalah. Videonya jelas. Iya, apanya berarti aman berarti? Hah? Aman, bagus banget itu mah. Memang dia dalam masa berbicara. It's okay.